Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdianti Lestari bersama rekan saya Asnita Elvira. Di sini kami akan mendiskusikan hasil materi kami yang berjudul Hukum Gauss yang dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, Firdianti Lestari. Yang pertama ada konsep flux listrik. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hukum Gauss, maka ada beberapa hal yang perlu untuk diketahui. Salah satunya adalah konsep flux listrik. Flux listrik ini adalah ukuran aliran medan listrik yang melalui sebuah permukaan. Flux listrik total yang melalui permukaan pada dua titik adalah sama, yaitu seperti gambar di bawah ini. Ada 3 gambar yang berbeda. Yang kedua ada hukum Gauss. Yang ini judul dari materi kami. Hukum Gauss adalah sebuah hubungan antara medan di semua titik pada permukaan dengan muatan total yang tercakup dalam permukaan itu. Hal ini mungkin kedengarannya menyerupai sebuah cara yang cenderung tidak langsung untuk menyatukan sesuatu, tetapi terbukti akan merupakan sebuah hubungan yang sangat berguna. Selain kegunaannya sebagai alat perhitungan, hukum Gauss ini akan membantu kita mendapatkan penglihatan atau insight yang lebih dalam mengenai medan listrik. Sebelum membicarakan hukum Gauss ini, lebih dulu kita masukkan ke pengertian flux listrik. Yang akan dijelaskan oleh Asnita Elvira, rekan saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnita Elvira akan melanjutkan pengertian dari materi yang akan kami jelaskan. Yaitu flux berkaitan dengan besaran medan-medan yang menembus dalam arah tegak lurus. Suatu permukaan tertentu, flux listrik menyatukan medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Ilustrasinya akan lebih mudah dengan menggunakan deskripsi visual untuk medan listrik, yaitu menggambarkan medan listrik sebagai garis-garis. Dengan menggambarkan medan seperti itu, atau medan seperti garis, maka flux listrik dapat digambarkan sebagai banyaknya garis medan yang menembus suatu permukaan. Yang selanjutnya itu C, muatan pada konduktor. Kami telah mempelajari bahwa dalam situasi elektrostatik di mana yang tidak ada gerak neto dari muatan, medan listrik di tiap-tiap titik di dalam sebuah konduktor adalah nol, dan bahwa setiap muatan yang berlebih pada sebuah konduktor diletakkan seluruhnya pada permukaannya. Tetapi apa yang terjadi jika ada sebuah rongga di dalam konduksi itu? Jika tidak ada muatan di dalam rongga itu, kita dapat menggunakan sebuah permukaan Gaussian seperti A yang sepenuhnya diletakkan di dalam material konduktor itu. Untuk memperlihatkan bahwa muatan neto pada permukaan rongga itu harus nol, dengan E sama dengan 0 di setiap tempat pada permukaan Gaussian tersebut. Ternyata kita dapat membuktikan dalam situasi ini bahwa itu boleh pada sembarangan muatan dari manapun pada permukaan rongga itu. Misalnya kita maaf nanti agak blur nanti. Apa Nita? Maaf agak ngeblur apanya PPT-nya. Nampak ya? Tunggu sebentar. Nanti lah, nanti.
Saya akan melanjutkan penjelasannya. Misalkan kita menempatkan sebuah benda kecil dengan muatan 4 di dalam rongga di bagian dalam sebuah konduktor. Konduktor itu tidak bermuatan dan diisolasi dari muatan 4. Sekali lagi, E sama dengan 0 di setiap tempat pada permukaan A, sehingga menurut hukum Gauss, muatan total dalam permukaan itu harus 0. Maka harus ada sebuah muatan min Q yang didistribusikan pada permukaan rongga itu, yang ditarik ke sana oleh muatan Q yang berada dalam rongga. Muatan total pada konduktor harus tetap 0, sehingga sebuah muatan plus 4 harus muncul baik pada permukaan luar maupun di dalam material. Itu. Tetapi kita memperlihatkan dalam subbab 23 kurang 5 bahwa dalam situasi elektrostastik tidak boleh ada muatan yang berlebih di dalam material sebuah konduktor. Maka menyimpulkan bahwa muatan plus Q harus muncul pada permukaan sebelah luar dengan alasan yang sama. Jika konduktor itu pada mulanya mempunyai muatan Qs, maka muatan total pada permukaan sebelah luar sama dengan Q sama Qc setelah muatan 4 disisipkan ke dalam rongga itu. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kami tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah, selesai.